Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 angkatan 2021 akan melakukan presentasi dari chapter 23 sampai 27 dari buku William Herring MT. Sebelumnya berikut merupakan daftar anggota dari kelompok 10 angkatan 2021. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Ketutiati Kornya Putri dengan NIM 240212715 akan memulai presentasi chapter pertama yang chapter 23 tentang recognizing abnormalities of bone density. Untuk normal bone anatomy, biasanya pada radiologi konvensional merupakan korteks yang padat mengelilingi medullary cavity dengan korteks garis putih padat dan halus, sedangkan pada medullary cavity akan abu-abu, less dense, dan bersihkan jaringan trabekular. Efek dari bone psikologi of bone anatomy pada bone remodeling biasanya merupakan gabungan dari osteoklas dengan osteoblast, di mana osteoklasnya merupakan resorpsi tulang, sedangkan osteoblast merupakan formasi tulang. Resorpsi yang dilakukan oleh osteoklas adalah formasi yang oleh dilakukan osteoblast. Abnormalitas pada kepadatan tulang bisa dilakukan increase or decrease dengan dua pattern, bisa vokal maupun diffuse. MRI dan gangguan sumsum bisa reconversion, marrow replacement maupun myelodepletion maupun myelofibrosis. Dengan changes in bone density, pada increase density itu terdapat diffuse dan vokal, contoh seperti diffuse osteoblastic metastasis, leukolas osteoblastic metastasis, sedangkan pada bagian decrease density merupakan diffuse bisa berupa osteoporosis, pada vokal bisa merupakan osteomyelitis. To generalize increase in bone density pada radiografi atau CT, biasanya akan terjadi tulang tampak menghilang atau samar dikarenakan medula terisi proses osteoblastik. Jadi gambaran lebih putihnya merata. Sedangkan pada bagian osteoblastik metastatic disease, jadi aktivitas osteoblas itu bisa melampaui normal. Sedangkan pada bone scan atau super scan, biasanya seluruh tulang menyerap tracer yang sangat tinggi sehingga tampak sangat terang, sementara ginjal hampir tidak terlihat. Sedangkan pada focal increase in bone density, efek cortex and medullary cavity contoh seperti karsinoma prostat yang akan merangsang aktivitas osteoblast sehingga terjadi peningkatan densitas vokal. Sekian dari saya, untuk presentasi selanjutnya akan masuk ke Mohon izin melanjutkan presentasi dokter. Perkenalkan, saya Kade Agastya Widasana Geduduk 53 dikit yang terakhir 239. Selanjutnya saya akan mempresentasikan vocal increase in bone density. Selanjutnya yang adalah avascular necrosis of bone, di mana pada avascular necrosis of bone itulah kematian sel tulang akibat kekurangan suplai darah yang menyebabkan menjadi kolaps. Untuk MRI yang paling sensitif yaitu berkurangnya sinyal dari venti marrow. Untuk gambaran radiografi yang pas yaitu di vascularis bone becomes denser yang menyebabkan menjadi sklerotik. Selanjutnya adalah Paget disease, yaitu peningkatan resorpsi pembentukan tulang menyebabkan tulang menjadi lebih padat namun menjadi lebih lemah secara mekanis. Biasanya didiagnosis dengan radiografi konvensional. Untuk gambaran radiografi yang khas, satu hallmark radiografi itulah penebalan korteks, penegasan pola trabekular, pembesaran ukuran tulang yang terkena. Perkenalkan, nama saya Igu Silana Agung Librawan Dharma Laksana dengan NIM 240261231. Di sini saya akan menjelaskan terkait generalized decrease in bone density, yang mana ini merupakan kondisi kehilangan jaringan normal trabekular secara menyeluruh di rongga medula tulang, yang mana pada gambaran akan terlihat penegasan pada batas normal kortikomedular, dan yang mana ini korteksnya akan tampak mencolok karena terjadi kerapatan medula yang menurun. Beberapa kasus yang akan tampak seperti gambaran tersebut, seperti kompresi tulang belakang, fraktur patologis pada pinggul, pelvis, ataupun tulang belakang. Misalnya saja pada osteoporosis, yang mana terjadi rendahnya densitas mineral tulang. Biasanya erat kaitannya dengan kondisi postmenopausal atau terkait dengan usia, yang mana jika dilakukan radiografi konvensional sifatnya kurang sensitif pada kasus ini, dengan syarat harus kehilangan hampir 50% massa tulang, dan pada gambar akan terlihat densitas berkurang, korteks menipis, dan trabekula menurun. Namun, tidak semua pasien osteoporosis dalam kondisi kehilangan hampir 50% massa tulang, sehingga lebih baik dilakukan pemeriksaan dual energy X-ray absorptiometry atau DEXA pada kasus osteoporosis.
Kemudian untuk kasus yang lainnya, seperti pada kasus hiperparatiroidisme, yang mana terjadi sekresi paratiroid hormon yang berlebih, yang mana dengan berlebihnya paratiroid hormon ini akan terjadi peningkatan resorpsi dari tulang, baik secara primer, sekunder, ataupun tersier. Ada pun juga studi imaging yang dapat dilakukan pada kasus ini, seperti ultrasonografi, nuclear medicine parathyroid scan, ataupun MRI, yang mana pada modalitas radiografi konvensional akan terlihat densitas menurun, resorpsi superiosteal, erosi distal clavicular, ataupun brown tumor. Kemudian saya lanjutkan dengan focal decrease in bone density, yang mana kondisi ini paling sering disebabkan oleh infiltrasi vokal tulang oleh sel-sel osteosit. Misalnya saja pada kasus osteolytic metastatic disease, yang mana hampir selalu melibatkan dari rongga medula, namun bisa juga hanya melibatkan pada korteksnya. Yang mana status rongga medula ini dapat didemonstrasikan dengan baik oleh MRI, dan pada radiografi konvensional akan terlihat lesi terang tidak beraturan yang dapat membentuk 3 pola, yaitu permeatif, mottled, atau geographic, yang mana juga sedikit atau tidak ada pembentukan tulang reaktif, serta lesi dapat bersifat ekspansif dan bentuknya seperti gelembung sabun. Yang pada tulang belakang biasanya akan mengenai dari struktur pedicle. Om Swastiastu, perkenalkan saya Anak Anggi Dharma Utami. Saya untuk melanjutkan dari penjelasan focal decrease in bone density. Di sini yang bisa dilihat gambar di kiri itu ada 3 patterns of lithic bone lesions. Di gambar yang A itu ada geographic lesion, di gambar yang B ada moth-eaten pattern, dan di bagian C itu ada permeative pattern. Lalu selanjutnya di gambar berikutnya juga terlihat salah satu gambaran dari karsinoma metastasis. Lalu di gambar paling kiri juga terlihat pedicle sign pada spine. Lalu selanjutnya untuk multiple myeloma, dari definisinya sendiri adalah keganasan primer tulang paling sering pada dewasa. Bentuknya sendiri plasmacytoma soliter, lesilytic expansil, soap bubbly dengan septasi, sering disertai massa jaringan lunak. Multiple myeloma disseminata, banyak lesilytic punched out, berbatas tegas, ukuran sama, tanpa reaksi sklerotik atau bone formation. Untuk manifestasi awalnya ada osteoporosis difus yang berat. Dari pemeriksaan radiologi, dapat dilakukan röntgen konvensional, lebih sensitif daripada bone scan. Untuk mendeteksi awal lesilytic, bone scan radionuklida itu kurang sensitif, diagnosis bandingnya karsinoma sel ginjal dan tiroid juga bisa, yang menunjukkan gambaran soap bubbly. Selanjutnya untuk osteomyelitis, ini destruksi vokal tulang yang biasanya disebabkan oleh agen infeksius yang berasal dari aliran darah. Etiologinya adalah Staphylococcus aureus. Untuk fotoröntgen konvensional diperlukan 10 hari untuk temuan awal. Ada destruksi tulang kortikal vokal, pembentukan tulang baru di bawah periosteum, pembengkakan jaringan lunak, dan osteoporosis vokal atau hiperemia. Untuk modalitas lain dapat dilakukan MRI dan kedokteran nuklir untuk diagnosis lebih awal. Untuk radionuklida scan, typhoid scale scan, label indium pada sel darah putih, deteksi area pengambilan radioisotop abnormal. Selanjutnya untuk fraktur patologis, definisinya fraktur yang terjadi pada tulang dengan kelainan yang sudah ada sebelumnya, biasanya akibat trauma minimal atau bahkan tanpa trauma sama sekali. Untuk penyakit yang meningkatkan resiko ada peningkatan densitas tulang, ini melemahkan arsitektur normal, lalu penurunan densitas tulang itu osteoporosis, lalu penyakit lokal atau metastasis atau difus itu osteoporosis, lokasi terseringnya ada di tulang iga, tulang belakang, humerus, femur, dan penegakan diagnosis fraktur patologisnya itu harus ada fraktur yang terlihat, tulang di sekitar fraktur menunjukkan densitas atau arsitektur yang abnormal, dan penyembuhan fraktur biasanya terlambat. Ini juga ada prediksi fraktur impending, sulit, dan kurang dapat diandalkan. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Anastasia Andrea Tanberius dengan 3 digit name terakhir 162. Di sini bab 24 membahas mengenai fraktur dan juga dislokasi. Untuk definisi fraktur adalah terganggunya kontinuitas sebagian atau seluruh korteks tulang. Dengan klasifikasi fraktur ada fraktur komplit dan incomplete, di mana fraktur incomplete dibagi menjadi fraktur green stick dan juga fraktur buckle.
Untuk karakteristik akut fraktur ada 5, yaitu terjadi gangguan secara tiba-tiba pada sebagian atau seluruh bagian korteks, adanya perubahan mendadak pada bentuk halus tulang, adanya garis fraktur pada foto ronsen yang terlihat sebagai garis berwarna hitam dan linear, dan jika arah dari garis fraktur berubah, garisnya cenderung bersudut tajam. Ada juga pecahan tulang akibat fraktur yang tampak tidak rata, bergerigi, dan tidak memiliki batas korteks yang halus. Berikut gambar dari green stick fracture dan juga buckle fracture. Untuk fraktur sendiri pada garis panah hitam, garis berbentuk lebih lurus dengan sudut tajam dan juga tampak sebagai garis tunggal yang tegas. Lempeng epifisis, di mana di sini ditandakan pada 3 garis panah putih, berbentuk gelombang mengikuti kontur tulang, dapat terlihat seperti lebih dari satu garis karena terlihat dari berbagai sudut. Di sini ada perbedaan dari tulang lama atau unhealed fracture fragments versus tulang kecil dan tulang sesamoid. Untuk gambar A, di sini ada unhealed fracture fragments atau disebut dengan old bones. Di sini adalah kondisi tulang yang mengalami fraktur namun tidak mengalami healing proses yang normal meskipun sudah berlangsung lama. Hal ini menunjukkan adanya non-union atau delayed union. Untuk bentuknya sering menyerupai fraktur. Untuk ossicles accessory atau disebut dengan tulang kecil adalah pusat ossifikasi tambahan pada epifisis yang tidak menyatu dengan tulang induknya. Ada juga tulang sesamoid di mana tulang-tulang kecil yang terbentuk di dalam tendon. Mengenal dislokasi dan sublokasi. Dislokasi adalah kondisi ketika tulang-tulang yang membentuk suatu sendi tidak lagi berada posisi normalnya, hanya terjadi pada sendi, seperti sendi bahu, sendi lutut, atau sendi panggul, dan juga pada gambar ditandakan pada tanda panah putih, terjadi dislokasi dari terminal falanks jari kelingking ke arah lateral. Untuk sublokasi adalah kondisi ketika tulang-tulang yang membentuk sendi masih sedikit bersentuhan tetapi tidak sepenuhnya sejajar atau selaras. Hanya terjadi pada sendi dan pada gambar tanah panah putih terlihat adanya humerus yang mengalami sublokasi secara inferior pada glenoid. Untuk mendeskripsikan fraktur di sini bisa berdasarkan jumlah fragmen fraktur seperti simple or comminuted fracture, ada juga berdasarkan arah dari garis fracture, ada transverse, oblique atau diagonal, dan juga spiral. Untuk berdasarkan hubungan antara satu fragmen dengan lainnya dibagi menjadi displacement, angulation, shortening, dan rotation. Dan berdasarkan ada atau tidaknya hubungan dengan atmosfer atau lingkungan luar disebut dengan open or closed fracture. Untuk selanjutnya itu mendeskripsikan luka, yaitu jumlah-jumlah fragmen tulangnya. Berdasarkan jumlah fragmennya itu dibagi menjadi simple fracture dan comminuted fracture. Untuk simple fracture itu fraktur yang menghasilkan 2 fragmen tulang saja. Sedangkan comminuted fracture, fraktur yang menghasilkan lebih dari 2 fragmen tulang. Itu dibagi lagi menjadi segmental fracture dan butterfly fracture. Untuk segmental fracture itu gambaran fragmen patahannya di bagian tengah, S-nya itu ke gambaran A. Untuk butterfly fracture itu gambaran fragmen berbentuk segitiga seperti gambar B. Terus selanjutnya berdasarkan arah garis fraktur, fraktur dibagi menjadi transversal fracture, oblique fracture, dan spiral fracture. Berdasarkan hubungan antara satu patahan dengan lainnya itu yang pertama displacement, itu bagian distal terlihat offset atau front to back, side to side dari bagian proximal, terdeskripsi dalam bentuk persen atau pecahan. Untuk angulation itu gambaran sudut antar fragmen proksimal dan distal. Untuk shortening dan distraction itu shortening itu adalah gambaran tulang tumpang tindih antara 2 fragmen dengan panjang tulang lebih pendek daripada normal. Untuk distraction itu gambaran fragmen tulang yang menjauh satu sama lain. Untuk rotation gambaran fraktur dan disertai dengan orientasi sendi pada salah satu ujung tulang yang patah. Untuk describing fracture-nya, A. Displacement itu bagian distal, itu seperti yang bagian panah putih, terlihat offset dari bagian proksimal, yaitu panah hitam. B. Angulation, bagian distal memutus sudut, garis sudut hitam terhadap garis normal, yaitu ditunjukkan dengan garis putih. Untuk shortening, itu bagian distal dan proksimal dari fragmen patahan saling overlapping, garis hitam dan putih. Distraction itu gambaran bagian proksimal dan distal saling menjauh satu sama lain, panah putih dan membentuk celah, panah hitam. Untuk describing fracture-nya itu ini ada rotation, gambaran adanya perputaran dari sendi yang terlibat pada fragmen patahan. Selanjutnya ada gambaran fraktur cruris dengan adanya rotation ke arah lateral pada distal tibia dan ankle, panah putih terhadap proximal tibia, panah hitam.
Selanjutnya, berdasarkan ada tidaknya hubungan dengan atmosfer atau lingkungan luar, itu ada fraktur terbuka atau open fracture, dan ada fracture tertutup atau closed fracture. Open fracture itu adanya hubungan antar lingkungan luar dengan fragmen fraktur, sedangkan closed fracture itu tidak adanya hubungan antar lingkungan luar dengan fragmen fraktur. Selanjutnya ada avulsion fracture, itu gambaran fraktur di mana fragmen fraktur disebut fragmen avulsi itu ditarik dari tulang induknya melalui tarikan tendon atau ligamen. Terjadi lebih banyak pada usia muda daripada usia tua, terutama pada orang yang aktif atau atletis. Biasanya diberikan nama sesuai dengan aktivitas yang menyebabkan terjadinya fraktur. Contoh Densey's fracture, Skyers fracture, Sprinter fracture. Umumnya fragmen frakturnya kecil dan di lokasi yang terprediksi. Dalam proses penyembuhan umumnya menimbulkan callus formation. Callus formation ini kerap disalahartikan sebagai bone tumor. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Billy Manuel Sianipar dengan 3 digit NIM terakhir 135. Sekarang kita masuk ke bagian avulsion fracture, di mana avulsion fracture ini memiliki gambaran fraktur pada fragmen fraktur yang dimana disebutkan oleh yaitu fragmen avulsi akan ditarik dari tulang induknya melalui tarikan tendon atau ligamen. Ya, dan juga dialami lebih banyak pada anak-anak usia muda dibandingkan orang-orang usia tua, terutama pada kejadian-kejadian atletik sering dinamai sesuai dengan aktivitas yang menyebabkan terjadinya fraktur, seperti dance fracture, skiers fracture, atau sprinters fracture. Umumnya fragmen fraktur kecil fragmen frakturnya kecil dan di lokasi yang terprediksi. Dalam proses penyembuhan, umumnya menimbulkan callus formation yang kerap salah diartikan menjadi sebuah bone tumor. Dan untuk mendeskripsikan fraktur ini, gambaran avulsion fracture ini pada anterior superior iliaca spine atau panah pada putih solid ini yang bisa kita lihat merupakan lokasi insersi dari sartorius muscle. Selanjutnya, stress fracture. Stress fracture ini terjadi dari berbagai mikrofraktur di mana tulang mengalami gaya regangan dan tekan yang berulang-ulang, sehingga tidak terdiagnosis sampai terbentuk pembentukan tulang periostal baru. Pada kasus penyembuhannya, stress fracture dapat berupa cancellous bone atau spongy bone, terdapat gambaran sklerosis yang tipis dan dense pada medullary cavity, radionuclide bone scan atau seperti radiografi konvensional waktu 6-72 jam post cedera, dan lokasi tersering terjadinya pada shaft pada tulang panjang seperti proximal femur dan juga proximal tibia. Ini garis putih menunjukkan periostal new bone formation, sedangkan garis hitam menunjukkan zona tipis dan dense atau sklerosis yang menyeberang medullary cavity. Berikutnya adalah fraktur eponim, di mana terdapat kayak seperti fraktur Jones atau fraktur transverse pada base dari metatarsal 5 dengan jarak 1-2 cm dari tuberositasnya, disebabkan oleh plantar fleksi pada kaki dan inversi pada pergelangan kaki. Fraktur Jones mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk sembuh daripada fraktur avulsi yang lebih umum pada pangkal tulang metatarsal kelima. Untuk fraktur Smith, fraktur pada distal radius dengan angulasi fragmen fraktur ke arah palmar, yang mana ini merupakan kebalikan dari fraktur Colles. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Anjani Prabanustewa dengan NIM 240261242. Di sini selanjutnya terdapat beberapa fraktur atau dislokasi yang mudah terlewatkan. Pertama ada fraktur scapuloid, di mana fraktur pada tulang scapuloid umumnya ditandai adanya hairline thin, radiolucent. Selanjutnya ada fraktur supracondylar distal humerus, di mana umumnya fraktur ini terlebih sering terjadi pada anak-anak, di mana terjadi displacement atau perpindahan humerus distal ke belakang dan terjadinya sangat halus. Selanjutnya ada hip fracture, di mana untuk hip fracture ini umumnya terjadi akibat dari osteoporosis akibat degeneratif, tetapi bisa juga terjadi akibat kasus trauma, di mana hip fracture pada orang tua terjadi pada junction antara femoral head dengan hip. Selanjutnya, proses penyembuhan dari fraktur, di mana remodeling tulang dimulai terjadi dari minggu ke-8 hingga minggu ke-12, di mana itu tergantung dari kekuatan mekanisme dari traumanya
untuk menyesuaikan dari tulang ke bentuk aslinya, di mana pada anak-anak umumnya penyembuhannya jauh lebih cepat dan menghasilkan tulang yang akan tampak lebih normal dibandingkan orang yang lebih dewasa. Kemudian penyembuhan dari tulang tersebut sendiri dipengaruhi banyak faktor, pertama dari usia pasien, kemudian lokasi dari patah tulang, kemudian posisi fragmen patah tulang, tingkat imobilisasi, dan juga suplai darah ke lokasi patah tulang. Di mana berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan fraktur, baik itu yang mempercepat ataupun yang memperlambat. Terakhir, ada pun komplikasi selama proses penyembuhan fraktur itu sendiri. Pertama ada delay immune, di mana untuk penyembuhan dari fraktur lebih lambat dari waktu yang diperkirakan. Untuk fraktur tersebut sendiri akan sembuh dengan total, namun waktunya akan lebih lambat, di mana juga dipengaruhi oleh masing-masing individu. Kemudian malunion, di mana untuk fraktur tersebut sembuh secara total, namun posisinya tidak sesuai, sehingga secara mekanisme ataupun kosmetik itu tidak sesuai dengan normalnya. Dan terakhir ada non-union, di mana untuk frakturnya itu sembuh namun tidak terjadi penyatuan. Bisa terdapat pseudoartritis lengkap dengan sinovial lining. Baik, sekian. Izin melanjutkan sebelum perkenalkan sel studio paramita dengan 3 digit yang mahir 04. Izin menjelaskan mengenai anatomi sendi. Jadi korteks artikular itu merupakan garis putih tipis yang terlihat pada radiografi konvensional, di mana garis ini terletak di dalam kapsul sendi, dan korteks artikular ini biasanya ditutupi oleh tulang rawan hyalin yang disebut dengan tulang rawan artikular. Tepat di bawah korteks artikular ini terdapat lapisan tulang yang disebut dengan tulang subkontral. Bisa dilihat pada gambar yang bagian ini. Oke, pada radiografi konvensional, ini akan menunjukkan kelainan pada korteks artikular dan juga tulang subkontral, di mana dia tidak terlalu terlihat secara langsung pada membran sinovial, cairan sinovial, dan juga tulang rawan artikular. Nah, ini pada gambar kita bisa lihat pada garis putus-putus yang putih dan juga garis panah yang padat putih. Oke, ini ya. Selanjutnya pada MRI. MRI ini lebih sensitif, dapat memvisualisasikan secara langsung tulang rawan artikular, membran sinovial, cairan sinovial, dan juga jaringan lunak di dalam sekitar dari sendi ini. Nah, ini bisa dilihat pada gambar ada meniskus medial dan juga lateral, dan juga ada PCL dan juga ACL atau ligamentum cruciatum anterior dan juga posterior, yang mana pada gambar di bagian ini. Nah, untuk klasifikasi dari artritis itu ada artritis hipertrofik, di mana dia pembentukan tulang baru pada sendi yang terkena. Biasanya dia berupa perubahan tulang di sklerosis subkontral dan juga osteofit. Nah, untuk manifestasi klinisnya itu dia respon tubuh terhadap stres mekanik atau kelausan dari sendi. Ini pada gambar kita bisa lihat dari anak panah hitam dan juga putih, di mana ada sklerosis subkontral atau penebalan atau pergeseran tulang di bawah permukaan sendi, dan juga osteofit atau tonjolan yang baru di bagian tepi sendi yang menyerupai taji tulang. Nah, selanjutnya ada artritis erosif, di mana dia ini berupa inflamasi atau peradangan aktif pada sendi, di mana perubahannya itu bisa timbul erosi dan juga erosi yang bersifat litik. Di pada gambar kita bisa lihat ada yang erosi litik. Nah, untuk manifestasi klinisnya itu bisa proses kronis yang merusak, seperti pada artritis reumatoid. Ini kita lihat pada anak panah yang putih. Ini dia khasnya seperti erosi litik yang marginal. Selanjutnya ada artritis infeksius, di mana dia infeksi langsung pada sendi seperti septic artritis. Gambaran khasnya ini dia seperti pembengkakan pada sendi akibat akumulasi cairan, bisa radang ataupun nanah, osteopenia lokal atau penurunan kepadatan tulang, serta kerusakan tulang yang di dekat dari sendi, terutama di bagian yang bersentuhan langsung antara tulangnya. Nah, manifestasi klinisnya ini dia serius dan juga memerlukan penanganan yang segera. Ini pada gambar kita bisa lihat ada kerusakan pada korteks artikular yang ditandai sama anak panah putih putus-putus. Nah, untuk artritis hipertropik itu kita bisa lihat ditandai dengan pembentukan tulang yang baru, bisa berupa artritis seperti artritis degeneratif, penyakit sendi degeneratif ya, yang selanjutnya dibagi menjadi primer dan juga sekunder. Nah, selanjutnya bisa kita lihat itu ada erosif artritis,
Charcot-arthropathy, dan juga kalsium fosfolat deposit disease. Nah, untuk penyebab primary dari osteoartritis itu dia bisa karena kerusakan atau degeneratif tulang rawan artikular. Nah, penyebab utama itu karena adanya tekanan mekanis yang berulang, yang paling sering terkena itu pada sendi panggul, lutut, dan juga tangan. Nah, untuk terutama ini pada sendi-sendi yang menopang tubuh. Nah, untuk primary osteoarthritis bisa ditemukan itu osteofit marginal, lalu ada sclerosis subchondral, krista subchondral, juga penyempitan dari ruang sendi. Nah, ini primary osteoarthritis, di mana pada gambar ini kita bisa lihat ada osteofit marginal yang ditandai sama anak panah putih yang solid, di mana dia ada tonjolan baru di tepi sendi akibat perubahan dari tulang rawan dan juga metaplasia sinovium. Selanjutnya itu ada sklerosis subchondral. Nah, untuk sklerosis subchondral itu sendiri ditandai sama anak panah hitam yang solid, di mana dia penebalan tulang di bawah permukaan sendi sebagai respon dari tekanan setelah dari hilangnya tulang rawan. Selanjutnya ada kista subchondral yang ditandai sama anak panah putus-putus, di mana dia ini rongga yang berisi cairan di dalam tulang yang terbentuk akibat impaksi dari kronis dan juga kerusakan jaringan dari tulang rawan. Ini kita bisa lihat pada gambar. Ini mungkin lebih jelasnya yang pada area tangan, di mana osteoartritis tangan. Ini pada tangan osteoartritis terutama yang menyerang di sendi interpalang distal dan kemudian juga di proksimal. Ini kita bisa ketemukan ada osteofit di bagian palang distal proksimal yang ditandai sama anak panah putih, dan juga ruang sendi yang menyempit, baik itu pada gambar A dan juga gambar B. Lalu juga ditemukan ada sklerosis subchondral yang di sini terdapat di sendi metacarpal dan juga carpal digit 1 atau ibu jari. Ini kita lihat pada anak panah yang hitam. Lalu ada secondary osteoarthritis, di mana secondary osteoarthritis ini bisa didefinisikan sebagai bentuk osteoarthritis yang disebabkan oleh kondisi lain yang mendasari paling sering akibat trauma. Temuan radiografinya tuh sama, osteoartritis primer, lalu dan penyebab utamanya karena trauma, infeksi, dan sebagainya ini. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Grace Veronica Wijaya dengan 3 digit yang terakhir 113. Saya akan melanjutkan mengenai gambar dari secondary osteoartritis pinggul kanan, di mana terlihat perbedaan mencolok antara kedua sisi pada pinggul kanan, menunjukkan osteoartritis berat dan lanjut yang ditunjukkan oleh panah hitam, dan pinggul kiri tampak normal yang ditunjukkan oleh panah putih. Umumnya osteoartritis primer biasanya mengenai kedua sisi secara bilateral dan secara relatif simetris. Bila hanya satu sisi yang terkena parah, perlu dicurigai osteoartritis sekunder. Kemudian erosif osteoartritis. Dari definisinya adalah jenis osteoartritis primer yang lebih inflamasi dan destruktif, ditandai dengan erosi tulang dan nyeri sendi yang lebih nyata. Ciri khas klinis dan radiologis yaitu simetris bilateral, mirip osteoartritis primer mengenai kedua tangan secara simetris, terutama sendi intervalang distal, sendi intervalang proksimal, sendi metakarpal pertama, sendi intervalang ibu jari, erosi tengah sendi. Erosi terjadi di bagian tengah sendi, bukan di tepi seperti pada artritis rheumatoid. Gull Wheeling deformity, kombinasi erosi sentral dan osteofit kecil bentuk khas menyerupai sayap burung camar pada gambaran radiologis. Tampak bengkak, nyeri, dan kadang kemerahan pada sendi yang terkena, lebih menonjol dibanding osteoartritis biasa. Berikut adalah gambar erosif osteoartritis. Erosi biasanya terletak di bagian tengah sendi yang ditemukan oleh panah hitam dan dikombinasikan dengan osteofit kecil yang terkait dengan penyakit yang ditunjukkan oleh panah putih, menghasilkan apa yang disebut dengan deformitas sayap camar. Kemudian Charcot-arthropathy atau neuropathic joint. Penyebab utamanya terjadi akibat kehilangan sensasi atau neuropati dan gangguan otonom yang menyebabkan fraktur mikro berulang karena tidak terasa sakit, hiperemia atau aliran darah yang berlebihan yang memicu resorpsi dari tulang, dan fragmentasi tulang dan destruksi sendi.
Meskipun sendi kurang memiliki feedback sensoris sekitar 75%, pasien tetap merasakan nyeri, namun tidak sebanding dengan tingkat kerusakan yang terlihat. Untuk ciri khas utama adalah pembengkakan jaringan lunak yang nyata di sekitar sendi. Untuk lokasi tersering di ekstremitas bawah, terutama kaki dan pergelangan kaki. Berikut adalah gambar dari atropati Charcot pada lutut. Fragmentasi tulang yang ditunjukkan oleh panah putih, terlihat pecahan-pecahan tulang kecil di dalam dan di sekitar kapsul sendi akibat fraktur mikro yang berulang. Kerusakan ruang sendi yang ditunjukkan oleh panah hitam memiliki bentuk dan lebar ruang sendi menjadi yang tidak normal, menandakan kerusakan sendi yang berat dan progresif. Dari definisinya adalah jenis atropati atau penyakit sendi yang disebabkan oleh pengendapan kristal kalsium pirofosfat dihidrat di dalam dan di sekitar sendi. Untuk lokasi utama pengendapan, tulang rawan hialin mengendap melapisi ujung tulang di sendi, tulang rawan fibrosa terutama meniskus lutut, tulang rawan fibrosa segitiga di pergelangan tangan. Nah, CPPD ini sering menyerupai gout, tetapi disebabkan oleh kristal yang berbeda dan cenderung terjadi pada sendi besar dengan klasifikasi kartilago yang khas pada pencitraan. Terminologi lain yang berhubungan dengan penyakit ini adalah chondrocalcinosis, pseudogout, dan cirrhophosphate arthropathy. Berikut adalah gambar dari chondrocalcinosis, yaitu kalsifikasi pada tulang rawan artikular atau fibrokartilago yang ditunjukkan oleh panah putih sering ditemukan pada lansia, di mana lebih dari 50% usianya lebih dari 85 tahun, umumnya tanpa gejala. Jika disertai oleh nyeri akut, kemerahan, pembengkakan, dan keterbatasan gerak, disebut pseudogout akibat peradangan oleh kristal kalsium pirofosfat. Berikut adalah gambar yang gambar A pada tangan, ekskresi tulang berbentuk kait pada kepala metakarpal kedua dan ketiga yang ditunjukkan oleh panah putih, khas untuk CPPD. Penyempitan sendi radiokarpal pada panah hitam menunjukkan kerusakan sendi akibat deposisi dari kristal. Sementara untuk gambar B, yaitu gambar pada pergelangan tangan, klasifikasi fibrokartilago segitiga yang ditunjukkan oleh panah putih mendukung diagnosis dari CPPD. Disosiasi scafolunat terlihat pemisahan antara scafoid dan juga lunatum. Kolaps kapitat ke arah radius yang ditunjukkan oleh panah hitam disebut SLAC atau scafolunate advanced collapse yang menunjukkan kerusakan sendi kronis akibat instabilitas. Erosif artritis adalah umumnya dihubungkan dengan peradangan dan proliferasi sinovial yang ikut dalam pembentukan lesi litik di dalam atau di sekitar sendi kecil pada tangan dan kaki, yang dapat disebut dengan erosi. Panus merupakan pembesaran jaringan sinovial yang mampu menyebabkan erosi marginal pada sekitar tulang rawan ataupun jaringan di bawahnya. Berikut adalah beberapa penyebab dari erosif artritis, yaitu rheumatoid arthritis, gout, psoriasis arthritis, ankylosing spondylitis, rheumatoid varians, reactive arthritis, sarcoid, dan juga hemofilia. Dari rheumatoid arthritis atau RA ini lebih sering terjadi pada wanita, melibatkan sendi proksimal pada tangan dan pergelangan, umumnya bilateral dan simetrikal. Dari rheumatoid arthritis ini sering mengenai tulang belakang servikal dengan menyebabkan kelemahan ligamen yang dapat menyebabkan subluxasi C1 ke depan terhadap C2, subluxasi anplatoaksial. Jarak antara tepi dengan dens dan tepi belakang tubercle anterior C1 atau T disebut predentate space yang normalnya tidak lebih dari 3 mm. Berikut adalah gambar A pada tangan. Kerusakan erosi umumnya terjadi pada sendi-sendi yang letaknya proksimal, seperti sendi karpometakarpal, metakarpophalangeal pada panah putih, dan interfalang proksimal. Pada tahap lanjut, dapat terjadi deformitas tangan seperti deviasi ulnar, subluxasi sendi metakarpal, dan kelemahan ligamentum. Pada gambar B, pada pergelangan, umumnya erosi terjadi pada karpal, panah putus berwarna putih, styloid ulnar, panah solid berwarna putih, dan penyempitan pada ruang sendi radiokarpal yang ditunjukkan oleh panah solid berwarna hitam. Pada sendi-sendi besar seperti panggul dan lutut, biasanya tidak ditemukan erosi tetapi sering terlihat
penyempitan celah sendi yang merata dengan sedikit sklerosis subkondrial yang ditunjukkan oleh panah berwarna hitam. Untuk gout, artritis gout merupakan perubahan inflamasi yang dipicu oleh pengendapan kristal kalsium urat di dalam sendi secara khas. Terdapat periode laten yang sangat panjang 5-7 tahun antara timbulnya gejala dan visualisasi perubahan tulang, sehingga gout biasanya merupakan diagnosis klinis dan bukan diagnosis radiologis. Cenderung monoartikular pada awalnya dan asimetris di kemudian hari. Umumnya terjadi pada pria dan paling sering menyerang sendi metatarsal falang, jempol kaki pada saat timbulnya gejala. Nah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nimade Prastia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 128. Jadi gout, temuan klinis dari gout itu yaitu sebagai artritis erosif. Jadi ciri khas gout adalah erosi juxta-artikular yang berbatas tajam yang cenderung memiliki batas sklerotik. Penampakan tepi erosi gout yang menjorok disebut gigitan tikus. Penyempitan celah sendi mungkin merupakan temuan akhir pada penyakit ini dan biasanya hanya ada sedikit atau tidak ada osteoporosis periartikular. TOFI atau kumpulan kristal urat di jaringan lunak merupakan temuan akhir pada asam urat dan jika ada jarang mengalami kalsifikasi. Kemudian ada bursitis olecranon, itu umum terjadi. Kemudian ada psoriatic arthritis. Jadi sebagian besar pasien dengan artritis psoriatik ini mengalami perubahan kulit dan kuku akibat psoriasis selama bertahun-tahun. Meskipun bagi sebagian orang manifestasi sendi mungkin merupakan presentasi awal penyakit tersebut. Jadi sekitar 25% pasien dengan psoriasis jangka panjang mengalami artritis psoriatik. Biasanya bersifat poliartikular. Artritis psoriatik ini biasanya melibatkan sendi-sendi kecil tangan, terutama sendi intervalang distal atau DIP. Jadi ciri khas pencitraan artritis psoriatis yaitu erosi juxta-artikular itu terutama pada sendi DIP tangan. Kemudian proliferasi tulang pada lokasi insersi tendon, kemudian reaksi periosteal di sepanjang poros tulang, resorpsi falang terminal atau sendi interfalang distal dengan teleskopik satu falang ke falang lain. Tidak adanya osteoporosis pada sendi sarkoiliaka. Psoriasis dapat menyebabkan sarkoilitis bilateral yang asimetris. Sendi sakroiliaka ini biasanya tidak sepenuhnya menyatu seperti pada ankylosing spondylitis. Kemudian selanjutnya ada ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis merupakan artritis kronis dan progresif yang ditandai dengan peradangan dan akhirnya penyatuan sendi sakroiliaka dan sendi fascia tulang belakang, serta keterlibatan jaringan lunak paravertebral. Jadi lebih umum terjadi pada pria muda. Jadi penyakit ini secara khas menjalar ke tulang belakang dimulai dari sendi sakroiliaka, kemudian bergerak ke tulang belakang lumbar, toraks, dan terakhir yaitu tulang belakang leher. Hampir semua pasien memiliki hasil tes untuk antigen leukosit manusia B27 dibandingkan dengan hanya sekitar 5% hingga 10% dari populasi umum. Jadi radiografi konvensional pada area yang terkena itu tujuannya untuk diagnosis dan tata laksananya. Jadi ankylosing spondylitis ini merupakan antesopati. Jadi suatu proses menimbulkan peradangan diikuti oleh kalsifikasi dan oksifikasi pada dan di sekitar entesis yang merupakan tempat melekatnya tendon, ligamen, dan kapsul sendi. Jadi sakroilitis merupakan ciri khas ankylosing spondylitis. Jadi kondisi ini biasanya simetris, bilateral, dan akhirnya menyebabkan fusi tulang atau ankilosis sendi-sendi ini hingga muncul sebagai garis putih tipis, bukan ruang sendi atau menghilang sama sekali.
Jadi di tulang belakang terjadi osifikasi serat luar annulus fibrosis yang menghasilkan jembatan tulang tipis dari sudut satu ruas tulang belakang ke ruas tulang belakang lainnya yang disebut sinemotif. Jadi produksi sinemotif progresif yang menghubungkan badan ruas tulang belakang yang berdekatan itu menghasilkan bambus spine appearance. Baik, selanjutnya ada infectious arthritis. Jadi biasanya terjadi akibat penyebaran hematogen pada membran sinovial dari sumber yang terinfeksi di tempat lain dalam tubuh. Jadi seperti infeksi luka atau dari perluasan langsung dan bersebelahan dari osteomyelitis dan berdekatan dengan sendi. Jadi terdiri dari artritis topiogenik atau septik yang sebagian besar disebabkan oleh organisme Staphylococcus dan Gonococcus serta artritis non-pyogenik yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Jadi faktor risikonya itu penggunaan obat intravena, steroid yang disuntikan atau diberikan secara oral, pasien prostetis sendi, dan trauma sendi baru termasuk operasi sendi dan diabetes. Jadi pada anak-anak dan orang dewasa itu lutut sering terkena, pada anak-anak itu pinggul merupakan tempat infeksi umum lainnya. Kemudian tangan dapat terinfeksi akibat gigitan manusia dan kaki akibat diabetes. Meskipun radiografi konvensional diperoleh sebagai studi awal, radiografi tersebut relatif tidak sensitif terhadap temuan awal penyakit, kecuali untuk pembengkakan jaringan lunak dan osteopenia. Jika curiga artritis septik, aspirasi sendi dilakukan untuk menegakkan diagnosis. Karena sensitivitasnya, MRI kini digunakan secara luas setelah radiografi konvensional dalam mendiagnosis sendi yang mengalami septik. Jadi peningkatan sinovium dan adanya efusi sendi memiliki kolerasi terbaik dengan diagnosis klinis sendi yang mengalami septik. Artritis infeksius non-pyogenik paling sering disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui aliran darah dari paru-paru. Tidak seperti artritis pyogenik, artritis tuberkulosis ini memiliki perjalanan yang lambat dan berlarut-larut yang mengakibatkan hilangnya ruang sendi secara bertahap dan kerusakan korteks artikular yang lambat. Jadi artritis infeksius non-pyogenik biasanya monoartikular dan osteoporosis berat merupakan temuan umum. Pada anak-anak, tulang belakang paling sering terkena, sedangkan pada dewasa yaitu lutut. Jadi penyembuhan dengan ankylosis fibrosa dan tulang terjadi pada artritis infeksius pyogenik dan non-pyogenik. Jadi ciri khas dari artritis infeksius itu terutama jenis pyogenik adalah kerusakan tulang rawan artikular dan segmen korteks artikular yang panjang dan bersebelahan akibat pelepasan enzim proteolitik oleh sinovium yang meradang. Jadi kerusakan ini tidak seperti artritis lainnya, biasanya berlangsung cukup berat, dan artritis infeksius ini cenderung monoartikular dan dikaitkan dengan pembengkakan jaringan lunak dan osteopenia akibat hiperemia peradangan. Baik, perkenalkan, nama saya Nyoman Gede Satria Sujana dengan 3 digit terakhir 051. Izin melanjutkan presentasi terkait chapter 26, Recognizing Some Common Causes of Neck and Back Pain. Konvensional, magnetic resonance imaging, dan computed tomography. Untuk perbedaannya, untuk radiografi konvensional itu pemeriksaan awal lebih cepat, murah, dan juga bisa portable. Baik untuk melihat anatomi tulang dan digunakan untuk screening trauma spinal. Untuk keterbatasannya tidak bisa menampilkan jaringan lunak secara jelas dan menggunakan radiasi ionisasi. Sedangkan pada MRI itu merupakan pilihan utama untuk penyakit vertebra, tampilannya multiplanar tanpa radiasi. Untuk visualisasi superior itu ada sumsum tulang, medula spinalis, dan juga diskus intervertebralis, dan ada beberapa keterbatasannya, itu mahal, kemudian tidak bisa pada pasien dengan pacemakers, dan material ferromagnetik, dan waktu pemeriksaan lama, serta beberapa pasien mengalami klaustrofobia. Untuk CT scan sendiri, itu reformat gambar multiplanar untuk mengevaluasi jaringan lunak tambahan, kemudian dapat menggantikan radiografi konvensional pada beberapa kasus trauma spine, dan juga mendeteksi lesi tulang tersembunyi dan evaluasi abnormalitas jaringan lunak jika tidak dapat melakukan MRI. Oke, baik, izin melanjutkan. Untuk normal spine terdiri dari 7 cervical, 12
torakal, 5 lumbar, dan juga 5 sacrum. Dengan komponen ada corpus vertebra, di mana ada cancellous bone dan juga bone marrow, di mana pada elemen posteriornya terdapat pedicle, lamina, facet, processus transversus, dan juga processus spinosus. Untuk karakteristik dari C3 sampai L5, untuk body vertebra berbentuk kotak tinggi anterior-posterior sama dengan end plate vertebra berdekatan sejajar dengan sendi facet di lapisi kartilago yaitu sendi sinovial, dan setiap korpus punya 2 pedicle ovoid kanan dan juga kiri, di mana pedicle L5 sudah dievaluasi karena ada mengalami lordosis lumbal. Dan cervical arcuate lines itu terdiri dari 3 garis jajar yang halus dan kontinu. Jika bergeser dan tidak teratur, indikasi dislokasi atau fraktur vertebra. Kemudian ada spinolaminar line, yaitu sambungan lamina dan processus spinosus, posterior vertebral line, yaitu tepi posterior corpus vertebrae, dan juga anterior vertebral line, yaitu tepi anterior corpus vertebrae. Sedangkan Scotty dog pada lumbal oblik radiografi itu bentuk bayangan menyerupai anjing Scotty, dan evaluasi pars intercularis, yaitu diagnosis daripada spondylolysis. Selanjutnya ada intervertebral disc, di mana komponennya terdapat nucleus pulposus, yaitu gelatinous dan terdiri pada bagian posterior. Kemudian ada annulus fibrosus, yaitu serat fibrokartilago di dalam, dan serat kartilago Sharpie di luar. Kemudian ada disc space height, di mana pada cervical tinggi antar diskus relatif sama, pada torakal sedikit lebih rendah dari cervical tapi seragam. Sedangkan pada lumbal itu meningkat bertahap dari atas ke bawah, kecuali L5S1 setara atau sedikit lebih rendah dari L4-L5. Oke, selanjutnya ada spinal cord dan spinal nerves, yaitu berasal dari medula oblongata, berakhir di vertebra L1 L2 sebagai conus medullaris. Di bawahnya terdapat cauda equina yang merupakan kumpulan akar saraf spinal yang memanjang ke bawah. Kemudian ada foramen neural, yaitu terdiri dari saraf spinal, pembuluh darah, dan jaringan lemak. Dan untuk penomoran daripada saraf spinal, C1 sampai C7 keluar di atas vertebra yang sesuai, C8 keluar di antara C7 dan juga T1, dan T1 ke bawah keluar di bawah vertebra yang sesuai. Kemudian ada spine ligament, ada beberapa, yaitu ligamentum longitudinal anterior yang menghubungkan permukaan anterior corpus vertebrae, sedangkan ligamentum longitudinal posterior itu menghubungkan permukaan posterior corpus vertebrae. Kemudian ada ligamentum flavum, yaitu menghubungkan lamina corpus vertebrae yang berdekatan dan terletak di bagian posterior kanal lubang tulang belakang. Kemudian ada ligamentum interspinosa, yaitu menghubungkan antara processus spinosus. Kemudian ada ligamentum supraspinosa, yaitu menghubungkan tips dari processus spinosus. Oke, selanjutnya ada tampilan MRI normal spine, di mana sagittal T1 with MRI. Untuk anatomi, struktur detail, di mana di sini terdapat corpus vertebrae atau marrow dengan sinyal tinggi atau terang, diskus intervertebralis dengan sinyal lebih rendah, dan CSF atau cerebrospinal fluid dengan sinyal rendah atau gelap. Kemudian pada T2 weighted MRI untuk patologi, biasanya pada kasus-kasus edema dan inflamasi, di mana cairan cerebrospinalnya sinyal tinggi atau terang, dengan corpus vertebrae lebih gelap dari diskus, dan tulang kortikal itu lebih gelap pada semua sekuens atau low signal. Nyeri punggung dapat disebabkan oleh kelainan ringan hingga berat, seperti tegangan otot, herniasi, dan degenerasi diskus, artritis tulang belakang, fraktur kompresi akibat osteoporosis, trauma, infeksi, maupun keganasan. Ligamen tulang belakang termasuk ligamentum longitudinal, flavum, interspinosus, dan supraspinosus. Berfungsi untuk menjaga stabilitas vertebra serta membatasi pergerakan berlebihan pada spine. Keganasan tulang belakang seperti metastasis dan multiple myeloma dapat menyebabkan fraktur kompresi patologis dengan kerusakan korpus vertebra secara menyeluruh, berbeda dengan fraktur akibat osteoporosis. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya, Nil Putumah Putri Kaika, dengan NIM 240261260. Herniasi diskus. Untuk mengevaluasi herniasi diskus, MRI merupakan modalitas pencitraan pilihan utama yang dipakai, di mana kalau di tulang belakang servikal, herniasi diskus itu paling sering terjadi pada tingkatan C4, C5, atau C5 ke C6, dan C6 sampai C7. Dan mayoritas herniasi diskus itu terjadi pada 3 segmen lumbal bawah, yaitu lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5, lumbar 4 sampai lumbar 5 itu paling sering, dan lumbar 1 sampai sacrum 1.
di mana lebih dari 60% herniasi itu terjadi secara posterolateral, di mana lokasi herniasi itu menentukan manifestasi klinisnya tergantung pada akar saraf mana yang akan mengalami kompresi. Dan degenerasi serabut analus fibrosus atau trauma itu bisa juga menyebabkan kerusakan pada serabut tersebut. Dan ini memungkinkan dari materi diskusi itu menonjol keluar yang bisa disertai nyeri punggung ataupun tidak. Tapi jika serabut anulus fibrosus itu robek, maka nukleus dari nukleus pulposusnya itu akan bisa juga mengalami herniasi yang umumnya akan mengarah ke posterolateral. Dan herniasi diskus ini bisa dapat dievaluasikan melalui CT ataupun MRI. Kalau CT-nya itu mampu memperlihatkan materi diskus yang menekan akar sarafnya atau sulcus thecalisnya. Sementara pada MRI, herniasi diskus itu bisa tampak sebagai protrusi vokal yang asimetris dari materi diskus hipointens yang melampaui batas normal anulus fibrosus. Dan berikut ini pada gambar MRI yang terlihat itu herniasi di diskus di cervical 4 sampai cervical 5 dan lumbar 5 sampai sacrum 1 yang bisa menyebabkan nyeri, radikulopati hingga defisit neurologis. Degenerative disc disease atau DDD. Seiring bertambahnya usia, nukleus pulposus itu secara normal akan gelatinous sifatnya, akan mengalami dehidrasi dan degenerasi. Dan proses ini sifatnya secara bertahap dan akan menyebabkan penurunan yang progresif di ruang diskus intervertebralis. Dalam beberapa kasus, desikasi diskus itu menyebabkan pelepasan gas nitrogen di sekitar diskusnya sehingga terbentuk gambaran densitas udara dalam ruangan diskus yang dikenal sebagai vacuum disk phenomenon. Dan fenomena ini merupakan tanda akhir dari degenerasi diskus. Dan gambaran DDD pada MRI itu akan tampak penurunan kandungan air pada nukleus pulposus yang menyebabkan penurunan intensitas sinyal dari diskus pada citra thoracal 2 wake. Berikut merupakan gambaran DDD pada radiografi konvensional, di mana terlihat penyempitan ruangan diskus, disertai perubahan pada korpus vertebranya. Di end plates dari vertebranya itu akan tampak sklerosis. Tampak juga osteofit kecil di tepi korpus vertebra di setiap tingkat diskusnya. Dan umumnya terdapat degenerasi anulus fibrosus bagian luar yang memicu pembentukan osteofit. Marginal berukuran besar pada plat ujungnya. Dan ukuran osteofit ini biasanya lebih besar dibandingkan yang terbentuk akibat degenerasi nukleus pulposus semata. Osteoarthritis of the facet joint. Facet joint ini merupakan true joint karena dia memiliki tulang rawan, lapisan sinovial, dan cairan sinovial. Pada tulang belakang leher, di gambar sebelah kanan, itu osteofit yang berkembang pada sendi ankovertebral itu dapat menghasilkan tonjolan tulang ke dalam foramen sarafnya yang biasanya bentuknya itu oval. Dan kemudian divisualisasikan pada radiografi konvensional itu dalam proyeksi yang miring begitu. Biasanya terdapat hubungan yang kompleks antara penyakit diskus degeneratif dan arteritis facet sehingga keduanya itu sering terjadi secara bersamaan. Dan osteofit yang dibentuk oleh osteoarthritis sendi facet itu akan mengganggu foramen saraf dan dapat menyebabkan nyeri radikuler. Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Dan ini merupakan kelainan yang ditandai dengan pembentukan tulang atau kalsium di lokasi penyisipan ligamen entesopati. Dan biasanya itu seringnya terjadi pada laki-laki, terutama di usia di atas 50 tahun. Paling sering itu menyerang di lower thoracal atau di lower cervical spine. Dan seringkali pasien di sini datang dengan keluhan kaku pada punggung tanpa disertai dengan nyeri atau nyerinya hanya ringan pada area punggung. Dan pasien di sini dimanifestasikan oleh kalsifikasi atau osifikasi yang tebal atau mengalir pada ligamen longitudinal anterior atau terkadang sampai ke posteriornya. Osifikasi ini divisualisasikan di sepanjang aspek anterior atau anterolateral dari setidaknya 4 badan vertebra yang bersebelahan.
beda dari penyakit diskus degeneratif dan terlihat sedikit terpisah dari vertebranya. Osifikasi pada ligamen longitudinal posterior itu sering terjadi pada dish, dan hal ini dapat menyebabkan kompresi sumsum tulang belakang, terutama pada tulang belakang leher, akibat dari penyempitan kanal tulang belakangnya. The compression fractures of the spine. Jadi fraktur kompresi vertebra ini lebih sering menyerang wanita dibandingkan pria dan biasanya merupakan akibat dari osteoporosis. Fraktura itu bisa tidak bergejala ataupun bisa menimbulkan nyeri di daerah torakal tengah atau lumbal atas. Dan umumnya akan menghilang dalam waktu sekitar 4-6 minggu. Kadang-kadang fraktur ini pertama kali dikenal karena adanya peningkatan kifosis atau pasien ini akan bungkuk atau penurunan tinggi badan secara keseluruhan. Dari foto ronsen tulang belakang konvensional biasanya menjadi pemeriksaan awal yang dipilih. MRI bisa digunakan untuk membedakan fraktur kompresi akibat osteoporosis atau fraktur akibat malignansi. Pola kompresi ini akan menghasilkan deformitas yang berbentuk wedge shape yang menyebabkan peningkatan kifosis normal pada tulang belakang torakal yang dikenal sebagai Dowager's hump dan meningkatkan lordosis di tulang belakang lumbal. Spinal stenosis. Stenosis spinal ini mengacu ke penyempitan kanal spinal atau foramen neural yang disebabkan oleh kelainan jaringan lunak atau tulang. Bisa bersifat didapat ataupun bawaan kongenital. Kelainan soft tissue-nya bisa menyebabkan stenosis spinalis seperti hipertrofi ligamen tum flavum, penonjolan diskus, dan osifikasi ligamentum longitudinal posterior. Kelainan tulang yang bisa menyebabkan stenosis spinalis seperti osteofit, spondylolisthesis. Stenosis spinalis juga paling sering terjadi di daerah servikal dan lumbal dan dapat menyebabkan nyeri radikuler, myelopati, dan claudication neurogenik. Dan MRI itu merupakan pemeriksaan pilihan utamanya karena ukuran tulang saja nggak bisa membedakan kelainan jaringan lunaknya yang bisa menyebabkan stenosis. Spinal trauma. Untuk fraktur tulang belakang tuh jarang terjadi dibandingkan fraktur pada daerah lain di kerangka tubuh. Karena vertebra yang paling sering mengalami fraktur itu lumbal 1, lumbal 2, dan torakal 12 yang bisa menyumbang lebih dari separuh dari seluruh fraktur tulang belakang torakal lumbal. Dan di daerah torakal, fraktur kompresi itu merupakan jenis fraktur tulang belakang yang paling umum. Beberapa fraktur tulang belakang yang umum itu meliputi fraktur kompresi dan jenis fraktur yang paling umum, jenis fraktur tulang belakang yang paling umum ini fraktur kompresi, fraktur Jefferson, fraktur Hangman, fraktur Burns, dan fraktur Chance. Untuk fracture yang pertama merupakan Jefferson fracture, merupakan fraktur dari vertebra cervical 1 atau atlas yang biasanya melibatkan kedua lengkung dari anterior dan posteriornya. Bentuk klasiknya itu terjadi fraktur bilateral pada lengkung anterior dan posterior cervical 1 sehingga totalnya bisa ada 4 garis fraktur. Dan biasanya disebabkan oleh cedera kompresi aksial, misalnya saat lompat ke kolam renang dan kepalanya itu yang membentur dasar kolamnya. Di ronsen konvensional itu tanda khasnya ada perpindahan lateral bilateral dari masa lateral C1 ke C2 dan paling jelas itu terlihat pada proyeksi open mouth view atau tampak telanto aksial dari tulang belakang lehernya. Kemudian untuk hangman fracture ini merupakan fraktur pada elemen posterior dari vertebra C2 dan terjadinya akibat cedera hiperekstensi kompresi yang biasanya itu dialami oleh penumpang kendaraan yang nggak menggunakan sabuk pengaman dan kepalanya itu terbentur kaca depan saat kecelakaan. Di radiologisnya bisa terlihat paling baik dievaluasinya itu di proyeksi lateral pada ronsen konvensional dan potongan sagittal di CT scan. Dan fraktur ini menyebabkan posterior dari korpus C2-nya itu terpisah dari bagian anteriornya. Sehingga bagian anterior dari C2-nya itu bisa bergeser ke depan atau subluksasi ke atas korpus 3. Kemudian untuk burst fracture ini bisa terjadi pada semua tingkat, tapi paling sering terjadi di cervical spine.
thoracal spine dan upper lumbar spine. Dan cedera ini merupakan cedera akibat beban aksial berenergi tinggi dan biasanya karena kecelakaan kendaraan motor atau jatuh di mana diskus bagian atasnya itu bakal terdorong ke vertebra di bawahnya sehingga bagian vertebranya itu pecah. Dan temuan fraktur pecah ini atau burst fracture itu termasuk fraktur kominutif di mana aspek posterior tubuhnya itu bakal tertekuk ke bagian belakang arah kanal tulang belakang dan CT ini merupakan modalitas pencitraan terbaik untuk identifikasi hal tersebut. Chance fracture yang dinamai oleh George Q. Chance, radiolog asal Inggris yang pertama kali menggambarkannya. Ini merupakan fraktur transversal yang melibatkan seluruh bagian vertebra termasuk korpusnya, pedikelnya, dan prosesus spinosusnya. Paling sering terjadi akibat jatuh atau kecelakaan kendaraan bermotor, terutama pada penumpang yang hanya memakai sabuk pengaman di pangkuan. Karakter klinisnya itu terjadi di tulang belakang torakal bawah hingga lumbar atas dan insiden tinggi merupakan penyebab insiden tinggi cedera organ intraabdomen. Dan temuan radiologisnya bisa tampak sebagai fraktur horizontal yang membelah korpus, vertebra, pedikel, dan prosesus spinosus. Bagian fraktur pada korpusnya ini mungkin kurang terlihat jelas, sedangkan fraktur pada elemen posteriornya ini akan lebih sering mudah dikenali. Untuk locket facet atau bilateral locket facet pada tulang belakang servikal itu terjadi karena adanya cedera hiperefleksi di mana facet inferior dari satu korpus itu bakal bergeser ke atas dan ke depan dari facet superior vertebra di bawahnya. Di posisi ini facetnya itu gak bisa balik ke posisi awal tanpa intervensi medis sehingga disebut lock atau terkunci. Ciri klinisnya facet yang terkunci itu terjadi bersamaan dengan pergeseran ke depan atau forward slip korpus vertebra yang terkena terhadap vertebra di bawahnya dan minimal sebesar 50% dari diameter anteroposterior terkenanya. Untuk gambaran radiologisnya pada gambaran sagittalnya dari tulang belakang servikal, facet ini akan tampak berada di depan facet superior dari vertebra di bawahnya. Dan ini merupakan kebalikan dari hubungan anatomi normal antar facet di mana harusnya facet superiornya ini tertutup oleh facet inferior di atas ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nandita Nas dengan NIM 2402612022. Izin untuk melanjutkan presentasi terkait chapter 27 tentang recognizing some common causes of intracranial pathology. Baik untuk kelainan-kelainan pada intrakranial itu yang pertama itu ada stroke akut. Untuk pemeriksaan yang pertamanya bisa dengan MRI dengan diffusion weighted imaging. Untuk pemeriksaan lainnya bisa dengan CT tanpa kontras, dan untuk sakit kepala akut dan berat pilihan pertamanya bisa dengan CT tanpa kontras dan pemeriksaan lainnya bisa dengan MRA atau CTA. Untuk sakit kepala kronis, pilihan pertama dengan MRI dengan dan tanpa kontras, kemudian pemeriksaan lain bisa menggunakan CT. Untuk kejang bisa pilihan pertamanya itu MRI dengan dan tanpa kontras, untuk pemeriksaan lainnya bisa dengan CT. Untuk perdarahan atau blood, untuk pilihan pertama bisa dengan CT tanpa kontras, dan untuk pemeriksaan lain misalnya pada bayi bisa menggunakan USG. Untuk trauma kepala, pilihan pertamanya itu CT tanpa kontras dan pemeriksaan lainnya itu bisa dengan MRI. Untuk penyakit arteri karotis ekstrakranial, pilihan pertama bisa dengan USG Doppler dan pemeriksaan lainnya bisa dengan MRE atau CTA. Dan untuk hidrosefalus, pilihan pertamanya MRI, pemeriksaan lainnya CT. Begitu juga dengan vertigo dan pusing, itu pilihan pertamanya MRI dengan kontras, dan pemeriksaan lainnya bisa dengan MRE. Kemudian pada masa otak, itu pilihan pertama MRI dengan tanpa kontras, dan pemeriksaan lainnya CT dengan kontras jika MRI tidak tersedia. Dan untuk perubahan status mental, pilihan pertamanya bisa dengan MRI dengan atau tanpa kontras, dan pemeriksaan lainnya bisa dengan CT tanpa kontras. Baik, untuk normal anatominya sendiri, untuk fourth ventricle akan terlihat seperti U, terbalik dan berwarna hitam karena terisi oleh cairan CSF, dan di posterior fourth ventricle akan terdapat cerebral hemisphere, sedangkan pada bagian anterior terdapat pons dan medulla oblongata. Dan tentorium cerebelli memisahkan cerebellum dari fourth ventricle, infratentorial komponen dari posterior fossa dari supratentorial compartment. Untuk interpendicular system terletak pada midbrain dan memisahkan peduncle cerebral, dan suprasellar system terletak di bagian anterior dan interpendicular system dan bisa terlihat seperti bintang berkaki 5 atau 6.
Untuk visura Sylvian memiliki struktur bilateral yang simetris dan mengandung jaringan cerebrospinal dan memisahkan lobus temporal dari lobus frontal dan lobus parietal. Untuk nukleus lentiformis tersusun dari putamen pada lateral dan globus pallidus pada medial. Third ventricle merupakan celah pada bagian tengah, bagian posterior dari third ventricle terdapat pineal gland, dan terdapat posterior terdapat quadrigeminal plate cistern, dan corpus callosum menghubungkan hemisfer kiri dan kanan cerebral dan membentuk atap dari lateral ventricle. Dan di bagian anterior disebut genu, dan di bagian posterior disebut splenium. Basal ganglia dipresentasikan oleh nukleus subthalamic dan substantia nigra, globus pallidus, striatum, putamen, dan caudat nucleus. Untuk frontal horns dari lateral ventricle menyeliputi kepala dari caudat nucleus, dan frontal horns dipisahkan oleh septum pellucidum, sedangkan temporal horns terletak pada lobus occipital. Untuk falx cerebri terletak pada fisura interhemisferik yang memisahkan kedua cerebral dan biasanya mengalami kalsifikasi pada saat dewasa, dan korteks dari otak terbentuk dari gray matter yang membentuk sulcus dan gyrus, sedangkan medullary white matter terletak di bawah korteks. Pada CT scan, yang pertama untuk klasifikasi non patologis itu akan tampak kelenjar pineal, basal ganglia, plexus choroidalis, falx, dan tentorium. Kemudian untuk pada struktur normal pasca kontras dengan iodin itu akan tampak sinus venosus, plexus choroidalis, dan kelenjar pituitari. Pada MRI itu lebih sensitif daripada CT untuk soft tissue, akan tetapi lebih tidak sensitif jika digunakan untuk menilai kalsifikasi. Pemeriksaan awal MRI biasanya dimulai dengan T1 weighted sagittal sequence yang kemudian akan dibandingkan dari potongan aksialnya. Baik untuk kelainan dari intrakranial sendiri, salah satunya itu trauma kepala yang menjadi pilihan pertama. Pemeriksaan penunjangnya itu ada CT non kontras, di mana evaluasi awal CT otak dalam keadaan emergensi itu fokusnya pada dua hal, yaitu yang pertama apakah ada efek massa dan yang kedua apakah ada perdarahan. Untuk menilai efek massa bisa memperhatikan adanya pergeseran atau kompresi struktur-struktur kunci dari posisi normalnya. Kemudian untuk apabila ada darah biasanya akan terjadi hiperatenuasi atau terlihat lebih terang dan dapat ditemukan di basal cistern, Sylvian dan interhemispheric fissures, ventricular, subdural atau epidural maupun di dalam parenkim otak atau intracerebral. Sekian akan lanjutkan teman saya. Baik, mohon izin melanjutkan presentasi dokter. Perkenalkan, saya Kade Agastya Widosono Geruduk dengan dikit-dikit terakhir 239. Selanjutnya adalah trauma kepala, fraktur tengkorak. Untuk memvisualisasikan fraktur tengkorak dapat menggunakan CT scan dengan menggunakan pengaturan bone windows yang mengoptimalkan visualisasi struktur tulang. Fraktur tengkorak dapat digambarkan sebagai linear, depres, atau basilar fracture. Linear skull fracture paling sering terjadi, biasanya signifikan hanya jika disertai kelainan intrakranial seperti epidural hematum. Paling sering ditemukan di tulang temporal dan parietal. Selanjutnya yang kedua adalah depressed skull fracture. Sering berhubungan dengan cedera otak bawahnya. Terjadi akibat high energy blow ke area kecil, biasanya di frontoparietal region, dan sering bersifat comminuted. Kadang perlu tindakan bedah jika fragmen tulang tertekan lebih dalam dari inner table. Yang ketiga adalah basilar skull fracture. Paling serius berupa linear fracture di base of skull. Dapat disertai robekan durameter, menyebabkan CSF leak yang menyebabkan CSF rhinorrhea atau otorrhea. Curiga jika tampak traumatik pneumocephalus, cairan di mastoid air cells, atau air fluid level di sphenoid sinus. Pada gambaran A, itu tampak depressed fracture pada tulang parietal kanan dengan fragmen tulang tertekan lebih dalam daripada inner table di tulang sekitarnya, yaitu ditunjukkan oleh panah putih. Depressed skull fracture lebih sering terjadi di regio frontoparietal. Untuk gambar B, tampak comminuted fracture pada tulang temporal kanan, yaitu ditunjukkan oleh panah putih. Terdapat cairan di mastoid air cell yang ditunjukkan di lingkaran dan udara di dalam otak atau pneumocephalus. Ditunjukkan oleh panah putih yang putus-putus. Basilar skull fractures dapat berhubungan dengan robekan pada durameter yang menyebabkan kebocoran pada CSF. Selanjutnya adalah fraktur facialis. CT adalah studi penyitraan pilihan untuk mengevaluasi fraktur pada wajah. Fraktur orbital yang paling sering terjadi adalah blowout fracture disebabkan oleh direct impact
pada orbita. Misalkan mata terkena bola kasti atau baseball, benturan ini menyebabkan peningkatan mendadak intraorbital pressure sehingga terjadi fraktur pada inferior orbital floor menuju ke arah maxillary sinus atau pada medial wall orbita menuju ke ethmoid sinus. Kadang inferior rectus muscle dapat terjebak di celah fraktur sehingga membatasi pergerakan pandangan ke atas dan menyebabkan diplopia. Tripod fracture biasanya akibat blunt force pada pipi adalah salah satu fraktur wajah yang juga cukup sering terjadi. Fraktur ini melibatkan pemisahan zygomatic bone dari bagian wajah lainnya melalui pemisahan di frontozygomatic suture. Fraktur pada floor of the orbit dan fraktur pada lateral wall dari ipsilateral maxillary sinus. Selanjutnya adalah trauma kepala intracranial hemorrhage. Yang pertama adalah epidural atau extradural hematom, yaitu perdarahan yang terjadi di epidural space antara dura mater dan inner table of skull. Cedera pada middle meningeal artery atau vein akibat trauma tumpul, itu paling sering kecelakaan motor dengan angka 95% berkaitan dengan fraktur tengkorak. Normalnya dura tergabung dengan calvarium atau skull cap, khususnya di margin sutura. Epidural hematom tidak mungkin melewati garis sutura, atau subdural hematom bisa melewati garis sutura. Epidural hematoma sendiri bisa melewati tentorium, sedangkan SDH tidak bisa. Selanjutnya adalah subdural hematom, itu lebih sering terjadi dibandingkan EDH akibat dari decelerating injury yang menyebabkan kerusakan atau stretch torn pada bridging vein sehingga darah bocor ke subdural space. Acute SDH seringkali menandakan cedera parenkim otak yang lebih parah dengan peningkatan TIK dan dikaitkan dengan angka mortalitas yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah intracerebral hematom. Selain trauma, bisa terjadi akibat ruptur, aneurisma, ateroma, dan vaskulitis. Cope injury, yaitu point of impact akibat robekan pembuluh intracerebral. Cope injury, itu opposite of point of impact akibat dari decelerating injury. Kedua mekanisme ini dapat mengakibatkan cerebral contusion. Hasil CT scan bisa berubah seiring waktu dan mungkin tidak terlihat pada pemeriksaan awal. Selanjutnya bisa dilakukan MRI. Perkenalkan kembali, nama saya Igu Silana Agung Lebrawan Dharma Laksana dengan NIM 240261231. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait peningkatan tekanan intrakranial, yang mana secara tanda klinis akan timbul papil edema, sakit kepala, dan diplopia. Mana secara mekanisme, awalnya terjadi cerebral edema, kemudian dari cerebral edema menimbulkan peningkatan tekanan intrakranial, kemudian menimbulkan peningkatan dari volume otak, dan akhirnya menyebabkan pembesaran dari ventricle otak. Kemudian penyebab edema cerebral sendiri terbagi menjadi 3, bisa trauma, hipertensi, ataupun massa. Dan cerebral edema sendiri dibagi menjadi 2 jenis, ada vasogenic edema dan juga cytotoxic edema. Yang mana vasogenic edema ini terjadi akumulasi cairan ekstrasel yang diakibatkan oleh infeksi dan malignansi. Yang mana ini menyebabkan gangguan permeabilitas dari blood-brain barrier, yang mana dominan pada white matter. Kemudian untuk cytotoxic edema, ini merupakan kondisi edema seluler yang berkaitan dengan cerebral ischemic yang bisa mengenai gray dan white matter. Kemudian saya menjelaskan terkait stroke, yang mana stroke ini dibagi menjadi 2 berdasarkan penyebabnya, adanya ischemic dan adanya hemorrhagic. Jika ischemic disebabkan oleh tromboemboli yang sumbernya bisa berasal dari serpian atheromatosa, stenosis arteri, dan oklusi, atau dari emboli yang timbul dari sisi kiri jantung. Dan untuk jenis yang lagi satu, itu hemorrhagic dikaitkan dengan adanya hipertensi, yang mana 60% hipertensi hemorrhagic terjadi pada basal ganglia, yang mana ini erat kaitannya dengan morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi. Kemudian saya menjelaskan terkait ruptur aneurisma. Jenis yang paling sering adalah Berry aneurysm, yaitu aneurisma akibat kelemahan kongenital dari dinding arteri pada percabangan Circle of Willis, yang mana tujuan imaging dari aneurisma ini adalah menemukan aneurisma sebelum
terjadi ruptur dan perdarahan, kemudian perdarahan tersebut memasuki subarachnoid space. Imaging yang dapat digunakan untuk kasus aneurisma ini adalah PCTA atau MRE. Kemudian saya menjelaskan terkait hidrocephalus, yang mana ini merupakan kondisi ekspansi sistem ventrikel akibat peningkatan dari volume cerebrospinal fluid atau CSF, yang mana penyebabnya bisa dari absorpsi CSF yang menurun, hambatan aliran CSF, atau overproduksi dari CSF. Yang mana hidrocephalus obstruktif atau hambatan aliran CSF yang terhambat dapat dibagi menjadi dua, yaitu bisa communicating dan juga non-communicating. Yang communicating akibat gangguan resorpsi CSF, sedangkan yang non-communicating disebabkan oleh tumor. Kemudian saya akan menjelaskan terkait cerebral atrophy, yang mana ini erat kaitannya dengan Alzheimer. Dan atrofi pada otak ini menyebabkan hilangnya dari gray matter dan white matter. Temuan utama pada pasien Alzheimer atau atrofi cerebral ini yaitu atrofi pada cortical diffuse, terutama pada lobus temporal, yang mana secara umum atrofi cerebral menyebabkan pembesaran ventrikel dan sulcus yang proporsional. Kemudian saya akan menunjukkan penjelasan terkait tumor otak, yang mana glioma merupakan massa primer supratentorial interaksial yang paling umum pada orang dewasa, yang mana glioma ini mencakup 30% dari semua jenis tumor otak dan 80% dari semua tumor otak ganas primer. Glioblastoma multiforme merupakan jenis yang lebih sering terjadi pada pria berusia antara 65-75 tahun, yang utamanya terjadi pada lobus frontal dan juga temporal, yang mana glioma ini memiliki prognosis terburuk dari semua jenis glioma, yang mana glioma ini menyusup ke area otak yang berdekatan di sepanjang jalur white matter, sehingga sulit untuk diangkat. Tetapi seperti kebanyakan tumor otak, tumor ini tidak menimbulkan metastasis ekstracerebral. Kemudian ini merupakan gambar metastasis melalui CT scan dengan kontras, yang mana sekitar 40% dari semua neoplasma intrakranial itu mengalami metastasis yang akan menghasilkan massa bulat dan multiple, yang mana pada gambar dengan kontras intravena timbul peningkatan dari cincin, yang mana pada kasus-kasus seperti keganasan primer pada paru-paru, payudara, atau melanoma ini menghasilkan metastasis ke otak. Kemudian ini merupakan gambar aksial dan sagittal MRI dari kasus sklerosis multiple, yang mana lesi sklerosis multiple ini memiliki predileksi pada area periventrikular, corpus callosum, dan juga saraf optik. Yang mana pada gambar A, lesi ini menghasilkan fokus bulat diskret dengan intensitas sinyal tinggi atau putih pada gambar berbobot T2. Dan pada gambar B, terlihat lesi avoid dengan sumbu panjang tegak lurus terhadap permukaan ventrikel yang terlihat pada sklerosis multiple, yang biasanya ini disebut dengan Dawson finger. Yang mana pada kasus multiple sklerosis dipilih MRI sebagai pencitraan kasus ini, karena sensitivitasnya yang lebih tinggi dibandingkan CT scan untuk melihat plak baik di otak ataupun sumsum tulang belakang. Sekian presentasi dari kami terkait chapter 23-27 dari buku Herring Learning Radiology Recognizing the Basic. Terima kasih.